Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Suci Anjrianti dengan NIM 163. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Fitrianingsih dengan NIM 157. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Pujiastuti dengan NIM 180. Perkenalkan, nama saya Lulu Dwi Saputra, nomor NIM 178. Berikut simak penjelasan dari kami. Saya di sini akan menjelaskan komponen komunikasi. Komponen komunikasi dibagi menjadi 5 poin. 1. Sumber informasi. Sumber informasi adalah pihak yang berinisiatif untuk berkomunikasi. Bisa jadi seseorang atau individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara. 2. Pesan. Pesan adalah yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan juga merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari pengirim pesan. 3. Efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. 4. Penerima. Penerima adalah sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Penerima juga bisa disebut sebagai sasaran atau tujuan, komunikate, atau penyandi balik, pendengar, penafsir. 5. Saluran atau adalah wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Saluran ini juga merujuk pada penyajian pesan apakah langsung tatap muka atau lewat media massa cetak dan elektronik. Unsur-unsur dibagi menjadi 3, yaitu unsur umpan balik atau feedback adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi di penerima pesan untuk berkomunikasi. 2. Gangguan atau kendala berkomunikasi, noise atau bias, terjadi jika terdapat investasi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak berlangsung efektif. 3. Gangguan komunikasi. 1. Gangguan teknis. 2. Gangguan semantik dan psikologi. 3. Gangguan fisik. 4. Gangguan statis. 5. Gangguan kerangka berpikir. 6. Gangguan budaya. 7. Gangguan konteks atau situasi komunikasi. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri dari 4. 1. Fungsi sosial komunikasi. 2. Fungsi ekspresif. Fungsi sosial komunikasi terdiri dari 1. Pembentukan konsep diri, 2. Pernyataan eksistensi diri, 3. Untuk kelangsungan hidup atau memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. 2. Fungsi ekspresif terdiri dari untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi dan perasaan pikiran. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi visual dilakukan secara kolektif atau bersama. Contohnya seperti upacara atau kegiatan keagamaan yang waktunya di waktu tertentu. Yang terakhir ada fungsi instrumental. Digunakan untuk membangun atau mempertahankan suatu hubungan, tapi juga bisa digunakan sebaliknya. Dalam mencapai tujuannya itu dalam jangka pendek seperti mendapatkan pujian. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi. Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah prinsip dasar komunikasi. Komunikasi terjadi pada 2 orang, dan prosesnya tidak sepenuhnya dapat diterima. Tapi, jika diterima utuh, akan disampaikan oleh komunikator secara 100% diterima oleh komunikan. Yang kedua ada prinsip komunikasi menurut Mulyana. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang terakhir, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang ketiga, prinsip komunikasi menurut Joseph. Komunikasi merupakan kemasan dari tanda-tanda dan merupakan proses penyesuaian diri
Dan yang terakhir mempunyai dimensi isi dan hubungan. Dari prinsip yang ini hampir sama dengan prinsip dari Mulyana. Model-model komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, model SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Yang kedua, model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh pertama yang mengaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumus model komunikasi pertama. 3 unsur model komunikasi Aristoteles. Yang pertama, speaker, yang kedua, messenger, yang ketiga, listener. 3. Model Lasswell. Dalam modelnya, Lasswell menekankan pada aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat yang sudah cukup dikenal. Model Berlow, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok. Messenger atau pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan yang dapat juga diartikan sebagai terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Channel, yaitu melalui apa pesan disampaikan atau media, pembawa pesan, dan receiver, penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran atau tujuan komunikasi. Yang kelima, model Tubbs. Tubbs menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan konseptualisasi komunikasi sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus juga sebagai penerima pesan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.